Bab 861. Harry menepuk tangan Lily sementara dia dengan dingin berkata kepada Zeke, "Sudahkah kamu meminta persetujuanku sebelum memukuli seseorang di wilayahku? Kamu pikir kamu siapa? Urus urusanmu sendiri," kata Zeke. "Brengsek, beraninya kamu!" teriak Harry. "Siapa kamu?" "Zeke Williams." Lily terkejut, "Zeke Williams? Jadi kamu bajingan itu, saudara Frederick. Kaulah yang membunuh mereka yang terkait dengan 4 keluarga paling kuat di Ateville." Zeke mengangguk. Persetan. Suhu sepertinya turun di aula. Kerumunan di sekitar mereka mulai mundur ketika mereka menyadari situasinya, napas mereka terdengar oleh semua orang. Cowok ini kejam. Hanya dalam beberapa hari, dia terlibat dalam lebih dari 10 pembunuhan, dan semua korbannya adalah pewaris dari 4 keluarga paling berkuasa di Ateville. Mengenai mengapa iblis ini ada di Ateville, kemungkinan besar dia datang untuk menginterogasi Lily tentang dia disimpan oleh Frederick. Para penonton juga penasaran apakah rumor tentang Lily sebagai istri simpanan Frederick itu benar. Mereka menjulurkan leher mereka untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Harry berkata dengan nada menghina, "Tidak heran kamu begitu arogan, kamu sangat siap untuk ini. Sayangnya untukmu, kamu memilih tempat yang salah untuk mengacaukanku hari ini. Bosku adalah veteran pasukan khusus, dia melatih 10 penembak jitu selama hari-harinya bertugas. Anda mungkin mampu, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat menghadapi 10 penembak jitu? Sekarang, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup." Zeke menjawab, "Bosmu. Maksudmu Stanley Parker. Orang itu tidak penting di mataku." Persetan. Harry mengamuk, "Beraninya kamu menghina bosku. Kamu adalah daging mati." Gumaman menyebar melalui kerumunan. Pria muda ini luar biasa kejam. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Tidak peduli seberapa kuat dia, itu akan tetap tidak berguna dalam menghadapi senjata. Lily, di sisi lain, sangat gembira. "Silakan dan beri makan ego Anda. Semakin sombong kamu sekarang, semakin sengsara kematianmu nanti." Dia berkata, "Tuan Lewis, hubungi Tuan Parker sekarang juga. Kami tidak bisa membiarkan dia dihina oleh orang seperti itu." Harry mengangguk, "Jangan khawatir, aku menghubunginya sekarang." Panggilan telepon langsung dijawab. Harry bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Parker, di mana Anda sekarang?" "Yah, kamu harus datang ke Sky Ocean Banquet, seseorang baru saja menghinamu di sini." "Ya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia kabur." Keserakahan serigala berteriak, "Segera ke sini, kita hanya punya waktu 5 menit." "Diam," teriak Harry, "siapa kamu sampai mau bicara dengan Tuan Parker?" Wall Street balas berteriak, "Persetan, anak itu muridku." Stanley membalas, "Kamu hanya bawahan rendahan, beraninya kamu menghinaku. Tunggu saja kematianmu." 2 menit kemudian, sosok kekar muncul di aula. Dia adalah pemilik Sky Ocean Banquet, Stanley Parker. Dia diikuti oleh 10 pria besar, yang semuanya adalah penembak jitu yang dilatih oleh Stanley. Bersama Stanley, ke-11 dari mereka adalah veteran pasukan khusus. Aura mengesankan yang mengelilingi mereka cukup membuktikan identitas mereka sebagai orang militer. Kehadiran mereka saja sudah cukup membuat orang banyak gemetar kagum. Harry dengan cepat bergegas ke sisi Stanley, "Tuan Parker, Anda akhirnya datang. Mereka akan mengacaukan perjamuan lautan langit jika Anda datang lebih lambat." Stanley berteriak, "Saya yakin seseorang baru saja menghina saya." Harry menunjuk keserakahan Zeke dan Wolf, keduanya. Stanley melihat ke atas mereka dan ketakutan setengah mati. "Persetan, bukankah itu tuanku, keserakahan serigala?" "Tunggu, bukan itu, siapa yang di sampingnya?" Bahkan keserakahan Tuan Serigala merasa rendah hati di hadapannya. Itu hanya bisa menjadi satu dari 2 orang. Pertama adalah Kolonel, dan yang lainnya, Marsekal Agung. Bab 662. Marsekal hebat. Nama itu bergema di benaknya untuk waktu yang lama. Merupakan kehormatan baginya untuk dihina oleh Marsekal Agung. Bahkan leluhurnya akan bangga. Dia dengan cepat bergegas ke Zeke dan Wall Street. Kerumunan berpikir dalam hati, pemuda ini akan mati dengan cara yang menyakitkan. Stanley Parker pasti akan membunuh mereka berdua. Lihat dia sangat marah sehingga dia tersandung kakinya sendiri dan berkeringat karena agitasi. Stanley mendekati kedua pria itu dan membungkuk dalam-dalam. "Pelayan Anda, Stanley Parker, telah tiba, Tuan," dia menyapanya dengan sangat hormat.
Dia kemudian menoleh ke Wall Street dan berkata, "Murid Anda, Stanley Parker, siap melayani Anda, Tuan." Zeke mengangguk acuh tak acuh. Hah? Apa yang sedang terjadi? Pemilik Sky Ocean Banquet telah membungkuk di depan dua pria acak dan menyebut dirinya sebagai pelayan mereka. Astaga, apakah ini halusinasi? Halusinasi tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk berbagi halusinasi yang sama pada waktu yang sama. Brengsek. Mengapa Anda mengenakan pakaian lusuh ketika Anda jelas memiliki latar belakang yang mengesankan? Serigala berbulu domba. Sebuah pikiran muncul di benak Stanley, dan dia memelototi Harry dengan mata memerah. Harry Lewis, sialan datang ke sini, sekarang. Harry begitu ketakutan sehingga dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Sial, aku benar-benar mengaduk sarang lebah. Sekarang, gelombang telah berbalik mendukung lawannya. Dia ingin mati di tempat. Kematian yang cepat akan jauh lebih baik daripada pemandangan mengerikan yang terbentang di hadapannya. Tolong, maafkan saya, Pak. Saya bodoh karena tidak menyadari siapa Anda. Maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Persetan. Stanley menendangnya. Anda tidak berhak memanggilnya, Tuan. Harry merendahkan diri di kaki Zeke. Tolong, Pak, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Stanley bertanya pada Zeke, suaranya bergetar karena menghormati Marsekal Agung. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, lemparkan dia ke laut untuk memberi makan hiu. Lempar dia ke laut untuk memberi makan hiu. Kata-kata itu bergema di sekitar aula. Sungguh pria yang kejam. Perintah itu sesuai dengan citranya sebagai iblis yang mengubur orang hidup-hidup. Harry bergidik. Aroma amonia memenuhi udara. Dia hanya menghina Zeke, tapi sekarang Zeke menginginkan nyawanya. Bahkan iblis lebih berhati lembut daripada dia. Harry mulai meraung sambil memohon belas kasihan, tolong. Jangan bunuh aku. Aku hanya menghinamu dengan sedikit kata-kata. Kamu bisa memukuliku atau mengutukku, tetapi membunuhku terlalu banyak. Zeke menjawab, memukul atau menghinaku boleh saja, tapi siapapun yang menyakiti keluargaku harus mati untuk menebus perbuatan mereka. Harry tercengang. Membahayakan keluargamu. Kapan aku menyakiti keluargamu? Tunggu, dia baru saja melukai seseorang di Sky Ocean Banquet, Lacey Hinton. Mungkinkah Lacey Hinton adalah kekasihnya? Persetan, itu pasti. Siapa yang tahu bahwa seorang aktris memiliki pendukung yang kuat? Jika dia tahu latar belakangnya, dia tidak akan berani menyentuhnya. Harry merasa seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia telah kehilangan keinginan untuk berjuang untuk hidupnya dan membiarkan anak buah Stanley menyeretnya keluar dari aula. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berusia 20 tahun, seorang peramal telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati karena seorang wanita. Peramal telah memukul paku di kepala. Tatapan Zeke jatuh pada Lily lagi. Saat ini, Lily merasa seperti malaikat maut telah meletakkan cengkeramannya padanya. Lututnya melemah, dan dia ambruk ke lantai. Harry hanya menghina Zeke, dan dia diumpankan ke hiu. Dia tidak hanya menghinanya, tetapi dia bahkan menginjak-injak harga diri saudaranya. Zeke pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Lily gemetar ketakutan, tolong. Pak, tolong jangan bunuh saya. Zeke bertanya, ini terakhir kalinya aku menanyakan ini padamu, apakah kamu ditahan oleh Frederick? Apakah dia memaksamu? Ini adalah kesempatan terakhir Anda, saya harap Anda menghargai ini. Bab 863. Lily tidak akan berani berbohong lagi. Memang, dia berkenalan dengan banyak orang terkemuka. Namun, orang yang berdiri di depannya adalah orang yang sangat terhormat juga. Jelas, tidak ada yang akan mengambil risiko menyinggung orang ini, terutama jika itu hanya demi dia saja. Dia berbicara jujur, tidak. Sebenarnya aku belum pernah bertemu Frederick. Helen membuatku melakukannya, untuk menyelamatkan reputasinya sendiri. Dia bahkan menjanjikanku hadiah 1 miliar, tapi aku masih belum menerimanya. Persetan. Segera, semua orang berbalik untuk menyerang Lily. Mereka entah mencoba membela Frederick atau lebih tepatnya, mencoba mendapatkan bantuan Zeke. Tidak ada di antaranya. Orang mati harus selalu dihormati, dan disinilah kamu, menjatuhkan nama orang mati. Kamu tidak pantas hidup. Lebih baik kita memberi makan orang-orang seperti itu kepada hiu. Huff, Tuan Frederick terkenal, pria terhormat. Tidak mungkin dia tertarik pada pelacur seperti dia.
Dia membuat kita semua tertipu. Zeke mengumumkan, saya ingin Anda melakukan permintaan maaf publik selama 6 hari. Setelah itu, Anda akan berlutut di upacara relokasi makam saudara laki-laki saya dan meminta maaf. Lily sangat senang. Akhirnya, setidaknya aku bisa hidup. Dia segera menundukkan kepalanya. Tentu saja, tentu saja. Zeke berkata kepada Stanley, ada 2 gadis di luar sana yang sedang merekam video promosi. Mereka telah membantu saya sebelumnya. Sepertinya mereka ingin datang ke sini untuk pemotretan mereka. Cobalah yang terbaik untuk bekerja sama dengan mereka. Saya tidak ingin berutang apapun kepada mereka. Stanley segera mengangguk, jangan khawatir, saya sedang melakukannya sekarang. Zeke melirik ke arah Wall Street, berapa lama? Dia menekan stopwatch dan mengumumkan, 4 menit 49 detik. Zeke mendesaknya, ayo pergi. Keduanya tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka kembali ke mobil dan mengawasi Leslie dan Mia. Pada saat ini, kedua wanita itu sangat khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. 4 pengawal telah benar-benar menghalangi jalan mereka, meninggalkan mereka tanpa jalan keluar sama sekali. Mereka baru saja membuat laporan polisi, tetapi belum menerima jawaban apapun. Harry Lewis pasti bersekongkol dengan polisi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, jeritan mengental darah bisa terdengar, maafkan aku, kakek. Tolong kasihanilah aku. Kedengarannya seperti Harry Lewis. Leslie dan Mia segera berbalik, untuk melihat ke arah itu. Memang, Harry, yang begitu arogan beberapa saat yang lalu. Saat ini, 2 pria berotot menyeretnya ke tepi kapal. Ketika mereka mendekati pagar, mereka segera melemparkannya ke laut. Ya ampun, apa yang terjadi? Kedua wanita itu benar-benar terkejut. Bukankah Harry konsultan untuk Sky Ocean Banquet? Bagaimana dia bisa dibuang ke laut? Leslie tiba-tiba teringat bahwa Zeke telah menyebutkan bahwa orang yang telah menggertak mereka akan dibuang ke laut. Mungkinkah? Leslie menutup mulutnya karena terkejut. Sebelum mereka berdua bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka, seorang pria anggun dan tampan dengan setelan rapi mendekati mereka. Itu Stanley. Permisi, kalian berdua di sini untuk syuting video promosi kalian kan? Leslie mengangguk. Kamu. Stanley segera memperkenalkan dirinya. Oh, saya pendiri Sky Ocean Banquet, Stanley Parker. Terimalah undangan saya yang paling tulus untuk memasuki Sky Ocean Banquet untuk pemotretan Anda. Jangan khawatir, kami akan memberi Anda kerja sama penuh. Leslie segera menjadi defensif. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia bertanya dengan hati-hati. Kurasa kita tidak saling mengenal sama sekali. Kenapa kau mengundang kami untuk syuting? Stanley menjawab, oh, begini. Anda telah membantu kakek saya, dan dia tidak ingin berutang budi kepada Anda. Oleh karena itu, dia ingin membalas Anda dengan cara ini. Tentu, dia mengacu pada marsekal besar, Zeke Williams. Bab 864. Leslie dan Mia saling bertukar pandang. Mereka memang telah membantu seorang kakek tua hari ini. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengalami kesulitan berjalan. Ketika dia mencoba menyeberang jalan, ada mobil yang membunyikan klakson padanya. Karena tergesa-gesa, dia hampir jatuh. Pada saat kritis itu, Leslie berlari ke depan untuk mendukung lelaki tua itu dan menginstruksikan fotografernya untuk menyeberang jalan dengan lelaki tua itu di punggungnya. Kalau dipikir-pikir, dia kemungkinan besar adalah kakek yang dimaksud Stanley. Memikirkannya dengan seksama, Leslie sangat gembira saat dia berkicau, terima kasih, terima kasih. Saya tahu bahwa kebaikan menghasilkan kebaikan. Tuan Parker, jika Anda tidak keberatan, saya ingin masuk dan melakukan pemotretan saya sekarang. Don jangan khawatir, kami tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda. Stanley menjawab, tidak masalah, saya sendiri yang akan memandu Anda ke sana. Sepanjang jalan, Leslie menelepon Zeke. Dia menyatakan, Williams, kami telah menyelesaikan masalah ini. Anda tidak perlu khawatir lagi. Zeke menjawab, baiklah, saya tahu. Saya sudah menghubungi bos secara pribadi. Leslie mengejeknya, hoho, kamu menyanjung dirimu sendiri. Apa hubungannya ini denganmu? Ini karena kami telah membantu kakek bos. Dia membantu kami karena dia ingin membalas budi kami. Mulut Zeke berkedut sedikit. Anda tidak akan pernah percaya ini, tetapi hanya kata biasa dari saya, dan bos Sky Ocean Banquet telah memanggil saya kakeknya.
Lesi lalu menggumam, baiklah, tutup telepon. Kita harus mulai syuting. Setelah 1 jam, dengan biaya sendiri, Lily menerbitkan pernyataan permintaan maafnya di semua media utama di Ateville. Dalam pernyataannya, dia mengklarifikasi bahwa dia tidak mengenal Frederick Walters dan bahwa Helen Zilli yang telah membelinya, dengan sengaja menjebak Frederick Walters yang sudah mati. Untuk itu, dia menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa yang tulus kepada Frederick Walters. Ateville meledak saat pernyataan itu dirilis. Rahasia selalu membanggakan diri atas nilai-nilai mereka, terutama dalam hal menghormati orang mati. Sekarang ada seseorang yang telah membungkuk untuk memfitnah dan tidak menghormati orang mati untuk melindungi reputasi mereka sendiri, itu menimbulkan kemarahan publik. Kecaman publik terhadap Helen bangkit kembali, dan itu jauh lebih ganas dari gelombang sebelumnya. Sampai saat ini, dia bahkan tidak berani meninggalkan pintu depannya sendiri. Ini karena ada sekelompok besar reporter yang ingin tahu, dan anggota masyarakat berkumpul di pintu depannya. Saat dia melangkah keluar dari rumahnya, akan ada telur busuk dan buah-buahan yang ditujukan padanya. Helen menjadi gila. Semuanya berjalan mulus, sampai Lily Rogers tiba-tiba menarik permadani di bawah kakinya. Melihat situasi saat ini, tidak ada cara untuk memulihkan reputasinya. Mati. Zeke Williams harus mati, untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Dia segera menghubungi kepala 3 keluarga besar lainnya, untuk memeriksa kemajuan mengundang bantuan asing. Baik Master Williams dan Drake berstatus tinggi, dan tidak mungkin menyelesaikan negosiasi dalam jangka waktu yang begitu singkat. Saat ini, semua harapan disematkan pada Ni Mor, yang sedang bernegosiasi dengan perampok gunung di Pegunungan Kaisar Bumi. Di Pegunungan Kaisar Bumi, guru yang tidak bercukur dan tidak terawat memasang wajah acuh tak acuh saat mendengarkan penjelasan Ni Mor tentang keluhan antara 4 keluarga besar dan Zeke Williams. Setelah dia selesai, dia akhirnya berbicara. Kau sudah selesai. Nyonya Mor mengangguk. Dia kemudian mengumumkan, tolong temui tamu kita saat dia keluar. Nyonya Mor menggertakkan giginya. Tuan, apakah Anda takut? Apakah Anda terlalu takut untuk menyerang Zeke Williams? Dia menjawab, tidak, saya tidak takut. Sebaliknya, tidak perlu menyinggung Williams hanya untuk kalian semua. Saya pernah mendengar tentang anak itu, dan dia terkenal di seluruh dunia bawah. Kita pasti bisa menghabisinya jika kami mengumpulkan semua sumber daya kami, tetapi kami juga akan menderita kerugian besar. Nyonya Mor terkikik. Baiklah, kamu pantas benar-benar layak menjadi penguasa Pegunungan Kaisar Bumi, dengan hatimu yang kejam. Putra kandungmu dikubur hidup-hidup dan belum bisa beristirahat dengan tenang, bahkan sampai saat ini. Bukan hanya kamu mengabaikan itu, bukan, tapi kamu juga masih santai menikmati posisimu sebagai master di sini. Sungguh, kamu tidak manusiawi. Tuan itu bingung. Tunggu, apa maksudmu? Anak kandungku yang mana? Bab 865. Nyonya Mor berseru, Sander Mor adalah putramu. Saya tidak pernah membicarakannya, dan Sander sendiri juga tidak menyadarinya. Jika ini terungkap, kami berdua tidak hanya akan kehilangan reputasi kami, tetapi juga, saya akan diusir dari keluarga Mor. Master segera menjadi gelisah. Aku punya anak laki-laki. Sander Mor adalah buah pinggangku. Persetan, tidak heran aku selalu berpikir bahwa dia mirip denganku. Persetan, sial, kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Jika saya tahu tentang ini, saya bisa menyelamatkan hidupnya. Anda telah menyebabkan kematian putra kandung saya akan memukuli Anda sampai mati. Sang master jatuh ke dalam keadaan gila saat dia mulai memukuli Nyonya Mor. Dia meraung padanya, dasar brengsek. Williams yang mengubur putramu hidup-hidup. Apa hubungannya denganku? Berhenti memukuliku. Aku hanya akan memberimu anak lagi. Karena aku bisa melahirkan 1 anak, saya yakin saya bisa memiliki yang lain. Tuan tiba-tiba sadar dan menggertakkan giginya. Dasar bajingan Zeke Williams. Beraninya kau membunuh putra kandungku. Aku akan pastikan untuk membasmi seluruh garis keluargamu. Wallace, Markson, pimpin tim dan bawa Williams kepadaku. Tunggu sebentar. Nyonya Mor menghentikannya. Bahkan The Four Divinities yang kekuatannya hanya kedua darimu bukanlah tandingan Zeke Williams, apalagi jika mereka berdua. Akan lebih baik bagimu untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dia menjawab dengan jijik, persetan dengan 4 dewa. Itu hanya nama palsu yang saya buat dengan uang yang saya buang. Orang-orang dengan kekuatan fisik sejati di sini di Gunung Kaisar Bumi adalah 2 bukan siapa-siapa.
Mereka adalah rahasia saya. Mesin pembunuh. Pada saat ini, Helen menelepon Ni. Moore. Mrs. Moore, bagaimana negosiasi Anda sejauh ini? Helen bertanya. Nyonya Moore menjawab, Tuan telah setuju untuk mengambil tindakan. Helen sangat gembira. Kali ini, saya pasti ingin Zeke Williams mati 1000 kematian. Pada saat ini, Zeke sedang makan di rumah Sage. Sekarang setelah keluarga Walter benar-benar menebus diri mereka sendiri, akhirnya ada senyuman di sekitar, dengan banyak semangat. Sage dan ibunya telah menyiapkan badai untuk menghibur Zeke dan Wall Street. Saat mereka sedang makan, ponsel Zeke tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari pemimpin organisasi pembunuh Necromancer, Rosie White. Zeke melangkah keluar untuk menjawab panggilan telepon. Rosie menjelaskan, Zeke, saya baru saja menerima beberapa informasi. Penguasa Gunung Kaisar Bumi akan mengirim seseorang untuk menculik Anda dan orang-orang Anda. Haruskah saya mengirim seseorang untuk membunuhnya? Zeke mengerutkan kening. Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang Ateville? Rosie menjawab, aku kembali untuk mencarimu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Zeke sedikit berkonflik sekarang. Dia sudah menggunakan begitu banyak energinya hanya untuk melindungi Lacey, dan sekarang Rosie telah muncul. Untungnya, Rosie beroperasi dalam kegelapan. Karena itu, dia seharusnya tidak terlalu dalam bahaya. Zeke menjawab, saya baru saja akan berkunjung ke pegunungan Kaisar Bumi. Karena mereka bermaksud mengundang saya untuk berkunjung, waktunya sangat tepat. Rosie menjawab, tapi berdasarkan kekuatanmu yang kecil. Tutup saja. Zeke menutup telepon dengan tidak sabar. Setelah melahap makan malam mereka, Zeke menatap Wall Street dengan pandangan penuh pengertian. Ayo jalan-jalan untuk pencernaan kita, ya. Ayo pergi. Keserakahan serigala bangkit. Saat sepertinya akan turun hujan, Sage segera mengambilkan payung dan jas hujan untuk mereka berdua. Keserakahan serigala terkekeh, adik perempuan ini benar-benar baik dan penyayang. Sungguh menakjubkan bisa menikahinya dan membawanya pulang. Keduanya masuk ke dalam mobil mereka. Wall Street bertanya, bro, kemana tujuan kita? Kita akan pergi ke makam Sander untuk bertemu dengan Soul Wolf. Jawab Zeke. Mengapa kita mencari serigala tunggal? Tuan Pegunungan Kaisar Bumi ingin menculik kita, membawa kita ke pegunungan. Mari kita buat dia mengambil tindakan atas kita, di kuburan. Bab 866. Keserakahan serigala bertanya, haruskah aku meledakkan Pegunungan Kaisar Bumi? Tidak perlu untuk itu. Kami hanya akan memasuki desa secara sembunyi-sembunyi, tanpa perlu senjata. Keserakahan serigala terdiam. Williams menjadi semakin membumi. Segera, mereka tiba di tempat di mana Sander dikubur hidup-hidup. Serigala tunggal, yang seharusnya menjaga kuburan, mendengkur keras di atas peti mati. Zeke menendang kerikil yang mendarat tepat di kepala Soul Wolf. Dia segera bangkit dan mengambil papan peti mati sebelum melambaikannya dengan liar. Brengsek, aku sudah menunggumu begitu lama. Aku hanya ingin mengambil tindakan. Keserakahan serigala menghela nafas, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Setelah menyadari bahwa itu adalah Zeke, Soul Wolf langsung tertawa malu. Bro, kalian berdua akhirnya di sini. Aku hampir mati bosan. Tidak ada yang mencoba melawanku selama 3 hari. Zeke mengingatkannya, baiklah. Ingat, akan ada orang di sini yang akan menculik kita nanti. Jangan melawan terlalu keras, dan biarkan saja mereka menculik kita. Soul Wolf bertanya, apa? Mengapa? Saya menolak. Zeke menjawab, apakah kamu tidak ingin bertarung? Ayo lakukan di pegunungan Kaisar Bumi. Ada perampok gunung di sana kan? Haha, oke, deal. Serigala tunggal setuju. Mereka bertiga duduk di lantai, dan keserakahan serigala mengeluarkan alkohol untuk mereka habiskan waktu. Di dekatnya, lusinan sosok bayangan merayap ke arah mereka. Mereka adalah perampok gunung dari pegunungan Kaisar Bumi. Para pemimpinnya adalah mesin pembunuh rahasia Sang Master, Wallace dan Markson. Mereka bisa mencium bau mayat dari kejauhan. Itu dari tubuh Sander, dan Tuan Tua Moore. Wallace bersumpah, apa-apaan ini? Bagaimana orang-orang ini bisa minum tepat di samping mayat? Markson menjawab, mereka tampaknya sekelompok yang ganas. Kita harus berhati-hati nanti, membatalkan misi jika hal-hal tidak berhasil nanti. Dipahami. Meyakinkan Wallace.
Mereka mengepung Zeke dalam kegelapan sebelum Wallace melompat keluar dengan meraung, "Siapa di antara kalian yang Zeke Williams? Tuan, kami ingin mengundang Anda berkunjung." Mereka bertiga sangat gembira. Mereka akhirnya di sini. Zeke berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. "Kamu siapa?" Wallace menjawab, "Kami berasal dari pegunungan Kaisar Bumi. Bekerja samalah dengan kami untuk menghindari penderitaan fisik apapun." Zeke mengejek, "Bermimpilah." Kesabaran Wallace menipis. "Anak-anak, lanjutkan." Sekelompok pria segera berlari ke arah Zeke, mengelilinginya. Zeke dan dua pria lainnya membalas pukulan, dan segera, kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian. Namun, mereka harus mengakui, pada akhirnya, karena mereka masih tertangkap oleh kelompok lain. Wallace tertawa terbahak-bahak, "Puff, hanya itu kekuatan yang kamu miliki. Saya baru saja menyalurkan 70% dari apa yang bisa saya lakukan." Markson juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Jika aku menggunakan kekuatanku, aku pasti bisa mengalahkan mereka bertiga." Wallace bergumam, "Apa 4 dewa atau 8 yang tidak dapat dipecahkan? Mereka semua tidak berguna. Ayo pergi dan bawa mereka kembali." Berita tentang Zeke dan kelompoknya yang tertangkap dengan cepat menyebar ke Helen dan Mrs. Moore. Henry dan Damian masih mencari bantuan asing dan belum mendengar kabar baik ini. Helen dan Mrs. Moore sangat bahagia. Perampok gunung di pegunungan Kaisar Bumi benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka telah menyelesaikan sakit kepala utama mereka dengan mudah. Itu terbukti. Alasan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di Ateville selama lebih dari 100 tahun. Melalui air matanya yang gelisah, nih. Moore berteriak, "Suamiku dan Sander akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Karena putraku menyukai Mia, aku ingin menguburnya hidup-hidup, sehingga dia bisa menunggu Sander di sisi lain. Juga, milik Mia gadis pelayan seharusnya menjadi selir suamiku, hanya untuk dibawa pergi oleh Zeke Williams saat itu. Kali ini, aku juga menguburnya hidup-hidup. Oh ya, dan Sage Walters itu. Dia sebaiknya ikut, menjadi pelayan, untuk suamiku dan Sander." Bab 867. Helen bergidik. Bagaimana mungkin keluarga Moore masih mempraktekkan penguburan hidup? Memang, wanita adalah makhluk paling mematikan dari mereka semua. Segera, Zeke dan dua lainnya dibawa ke pegunungan Kaisar Bumi. Untuk mencegah mereka melarikan diri, tangan mereka diikat dengan aman di belakang mereka. Tanpa sedikit pun rasa takut, mereka hanya mengambil scan cepat dari perampok gunung yang mengelilingi mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang mati. Sebelum Tuan tiba, Wallace dan Markson mulai mengobrol dengan perampok gunung lainnya. Mereka mencoba untuk membuat Wallace dan Markson senang. "Wow, ini luar biasa. Kamu dengan mudah menyelesaikan 2 yang membuat 4 keluarga besar sakit kepala." Untuk itu, Wallace menjawab, "Haha, Anda mungkin tidak percaya ini, tetapi hanya butuh beberapa pukulan dari saya sebelum mereka jatuh berlutut, memohon belas kasihan." Orang-orang itu menyatakan, "Tuan Markson, kami telah mendengar bahwa ada hadiah 1 miliar kali ini. Anda seharusnya bisa mendapatkan 5 atau 600 juta untuk apa yang telah Anda lakukan." Markson menjawab, "Ketika saya menerima hadiah saya akan membawa kalian semua ke sini untuk mendapatkan beberapa gadis. Saya pernah mendengar bahwa ada sekelompok gadis baru di klub baru-baru ini." Hahaha. Di tengah tawa mereka yang tak henti-hentinya, tidak ada perampok gunung yang menyadari bahaya yang akan datang. Dengan cepat, Tuan tiba. Pria jangkung dan berotot ini memancarkan aura pembunuhan di sekelilingnya, membuat semua orang di sekitarnya bergidik, sementara para perampok gunung terdiam seketika. Mereka mungkin berani bercanda di depan Wallace dan Markson, tetapi tidak mungkin mereka melakukannya di depan Sang Master. Duduk di singgasana tengkorak kuningan emasnya, dia melirik Zeke dengan marah. "Jadi, Anda Zeke Williams?" Zeke menggelengkan kepalanya. "Tidak." Sang Master terkikik, "Huff, jangan repot-repot menyembunyikan identitas Anda sekarang. Apakah Anda tidak mengharapkan saya untuk menyelidiki latar belakang Anda, menemukan gambar Anda terlebih dahulu? Karena kamu sudah tahu siapa aku, lalu mengapa bertanya?" Balas Zeke. Tuan itu terkejut. "Brengsek, beraninya kamu membodohiku. Kamu telah membunuh anakku, jadi bagaimana kita harus menyelesaikan hutang ini?" Zeke tertegun sejenak. "Putramu. Kapan aku membunuhnya?"
Keserakahan serigala meragukan, jangan bilang bahwa putramu adalah salah satu dari 4 dewa. Untuk itu, Soul Wolf menjawab, tidak, berhenti main-main. Orang ini lebih tua dari 4 dewa. Puan itu terdiam sekali lagi. Sial, beraninya mereka memperlakukanku seperti bahan tertawaan, bahkan di tebing kematian. Sang Master menjawab, Sandermore adalah buah pinggangku. Ketiganya ternganga, mulut terbuka lebar. Astaga, Tuan Tuamor telah dijadikan istri selingkuh. Seharusnya itu adalah kehidupan untuk kehidupan. Namun, akan terlalu mudah bagi kalian untuk mati begitu saja seperti ini. Karena itu, aku malah berniat membuat hidupmu seperti neraka. Diucapkan guru. Zeke terkikik jijik. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu, oke. Beraninya kamu. Kami telah menculikmu di sini dan hidupmu terserah kami. Seberapa yakin Anda bahwa Anda telah menculik kami dan bahwa kami tidak datang ke sini atas kemauan sendiri? Puan itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Serigala Tunggal sudah tidak sabar. Bro, potong ke pengejaran. Ayo kita bertindak. Zeke menjawab, baiklah. Dengan itu, mereka bertiga mengumpulkan semua kekuatan di tangan mereka. Dalam sepersekian detik, terdengar dentuman tumpul, sebelum tali yang mengikat mereka bertiga terbelah. Apa? Setiap orang di ruangan itu tercengang. Itu adalah tali ternak, dan bahkan banteng tidak bisa merobeknya. Namun, ketiganya dengan mudah memutuskan tali itu. Kekuatan tidak manusiawi macam apa yang mereka miliki. Wallace dan Markson bertukar pandang dengan cemas. Ketika mereka bertarung melawan mereka bertiga, mereka tidak menunjukkan kekuatan sebesar ini sama sekali. Ternyata mereka sengaja menyembunyikan kekuatan fisik mereka yang sebenarnya. Ada jebakan di sini. Sang Master juga merasakan bahaya di udara. Wallace, Markson, kendalikan mereka segera, perintahnya. Bab 868. Ya. Wallace dan Markson melompat ke Zeke. Namun, sebelum mereka bahkan bisa melangkah maju, menuju Zeke, Serigala Tunggal dan keserakahan serigala sudah berlari ke depan. Dengan pukulan Walls Grid dan tendangan Soul Wolf, semua pertahanan Wallace dan Markson hancur secara langsung dan ganas. Sebaliknya, mereka sangat menderita dari serangan itu. Mereka berdua mengeluarkan dua ratapan mengerikan dan terbang melintasi udara sebelum mendarat di tanah dengan bunyi yang fatal. Apa? Semua perampok gunung melompat dengan perhatian saat mereka menyaksikan, masih tidak percaya. Anggota terkuat mereka bahkan tidak bisa bertahan dari pengikut Zeke. Jika pengikutnya sekuat itu, seperti apa Zeke? Tak heran jika 4 keluarga besar pun jatuh di tangannya. Sang guru mau tidak mau bangkit juga. Dia bisa merasakan bahwa Zeke benar, bahwa dia datang ke sini secara sukarela bukannya diculik. Dia telah bertarung dengan Wallace dan Markson sebelumnya, dan itu berakhir imbang. Jika keduanya tidak cocok, dia pasti tidak cocok. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak berada di liga satu sama lain. Dia mencoba melarikan diri. Bahaya. Lari sekarang. Zeke dengan santai menggoyangkan lengannya dan sebuah jarum perak melesat keluar, mengenai paha sang master. Pahanya segera menjadi mati rasa, saat dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Untungnya, dia cukup gesit untuk mematahkan kejatuhannya. Dengan itu, dia menghindari menyakiti kepalanya juga. Dia berusaha sangat keras untuk berdiri, hanya untuk menyadari bahwa kakinya tidak dapat mengumpulkan energi sama sekali. Dalam kepanikannya, dia bertanya-tanya senjata rahasia apa yang digunakan Zeke. Saat dia melihat Zeke mendekatinya perlahan, dia hampir pingsan. Hentikan mereka dan bunuh mereka. Sang guru meraung marah. Jika Anda melukai mereka dengan parah, Anda akan mendapatkan 100 juta, jika Anda membunuh mereka, Anda akan mendapatkan 10 miliar. Bibir Zeke berkedut. Wow, perampok gunung ini cukup kaya bukan? Janji hadiah besar dan kuat seperti itu menarik gerombolan perampok gunung ke arah Zeke dan krunya. Soul Wolf sangat gembira ketika dia bergumam, keserakahan serigala, kamu pergi dan kalahkan tuannya. Biarkan aku menangani kelompok udang kecil ini. Keserakahan serigala menjawab, mengerti. Keserakahan serigala segera berlari ke arah Master, sedangkan serigala tunggal membungkuk dan mengambil salah satu perampok dengan kakinya. Dia menggunakan dia sebagai kelelawar, memukul sisa kerumunan tanpa henti. Semua perampok jatuh ke tanah satu persatu seolah-olah mereka baru panen gandum. Ini adalah gaya bertarungnya yang khas.
Keserakahan serigala berlari ke depan tuannya dan menendangnya dengan keras, terus-menerus. Meskipun tuannya segera menolaknya, dia menyadari bahwa semua usahanya sia-sia dalam menghadapi keserakahan serigala. Dia terlalu kuat dan segera mematahkan semua pertahanannya. Sang master mulai curiga bahwa semua keahliannya yang telah dia latih selama setengah hidupnya, baru saja diberikan kepada anjing-anjing itu. Zeke melipat tangannya dan tersenyum penuh kemenangan pada karyanya sendiri. Dia sendirian melatih keserakahan serigala dan serigala tunggal. Oleh karena itu, prestasi mereka juga miliknya. Hanya dalam 5 menit, suara pertempuran akhirnya mereda. Sebagai gantinya adalah ratapan dan erangan kesakitan yang terus-menerus. Setiap perampok gunung di pegunungan Kaisar Bumi dibiarkan tergeletak di tanah, berlumuran darah tanpa energi untuk membela diri sama sekali. Ini terutama terjadi pada perampok yang bertindak sebagai senjata serigala tunggal. Kepalanya telah terbelah, dan materi otaknya telah berceceran di mana-mana. Dengan senyum lebar, Zeke melirik guru, jadi, hanya itu yang ada pada perampok gunung di pegunungan Kaisar Bumi. Sang master meraung, penembak jitu. Di mana penembak jitu saya? Persetan. Mengapa Anda tidak menembak? Pintu didorong terbuka pada detik berikutnya. 7 atau 8 penembak jitu masuk. Namun, mereka semua memiliki tangan di atas kepala, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka selalu membawa senjata mereka. Namun, tidak ada senjata yang terlihat sekarang. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan penembak jitu? Apakah mereka menyerah tanpa melakukan perlawanan? Mereka segera melihat jawabannya, detik berikutnya. Bab 869. Setelah penembak masuk, pasukan tentara lain bergegas ke ruangan. Mereka bersenjata lengkap dan mengarahkan lusinan senjata ke penembak jitu. Ledakan. Kepala semua orang meledak pada saat itu juga. Tentara. Bagaimana tentara terlibat? Kapan mereka sampai di sini? Mengapa kita tidak menyadarinya sama sekali? Zeke berjalan ke jendela dan melihat ke bawah gunung. Dasar bodoh, kami hanya perlu mengalahkan sekelompok perampok. Kamu tidak perlu mengaktifkan orang sebanyak itu. Keserakahan serigala tampak bersalah dan mengakui, bro, itu salahku. Semua orang melihat ke bawah tanpa sadar. Mereka semakin hancur saat melihat itu. Seluruh pegunungan Kaisar Bumi dikelilingi oleh tentara. Mereka begitu padat, sehingga tampak seperti sekelompok awan gelap yang pekat. Memang, awan gelap mengancam kota mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mengingat bagaimana keserakahan serigala telah memerintahkan pasukan untuk melepaskan meriam ke arah pemakaman Joseph Zilli. Namun, setelah mereka mengklarifikasi masalah, mereka menemukan bahwa itu bukan ulah serigala keserakahan, melainkan, itu hanya latihan rutin untuk pasukan. Sekarang, jelas bahwa itu bukan latihan. Itu adalah perintah. Keserakahan serigala benar-benar seorang jenderal yang bisa memobilisasi senjata berat. Pengakuan ini membuat semua orang bergidik. Tidak ada yang berani melawannya sama sekali. Zeke mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Apakah keempat keluarga memintamu untuk menculikku? Sang guru mengangguk dengan kuat. The Moores, itu adalah keluarga Moore. Zeke menjawab, ayo pergi. Kita pergi ke Moores. Pemakaman keluarga Moore, sebelum makam Tuan Tua Moore. Itu adalah acara yang sangat sibuk hari ini. Nyonya Moore telah mengundang tamu yang sama yang menghadiri upacara peringatan kematian Tuan Tua Moore. Dia harus melakukan ritual untuk Tuan Tua dan Sander sekali lagi, untuk menyelamatkan reputasinya yang hilang. Semua orang baru saja mengetahui bahwa Zeke, yang menyebabkan kehebohan di pemakaman, telah diculik oleh perampok pegunungan Kaisar Bumi. Pada akhirnya, dia bukan tandingan penduduk setempat. Zeke masih dikalahkan oleh 4 keluarga. Bukan hanya keluarga Sage yang diundang, tetapi Mia dan Lacey juga diundang secara paksa. Ketika keluarga Walter mengetahui bahwa Zeke diserang, mereka mulai menangis tak terkendali. Tepat ketika mereka berpikir bahwa hari-hari sulit mereka telah berakhir, sepertinya mereka akan kembali ke tempat mereka sebelumnya. Yang terpenting, mereka juga membawa masalah bagi teman perang Frederick. Lacey dan Mia juga gemetar di samping. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak mengenal keluarga Moore, jadi mereka tidak tahu mengapa mereka dipaksa untuk menghadiri pemakaman. Tidak mungkin mereka mengharapkan rencana keluarga Moore untuk mengubur mereka hidup-hidup. Lacey tidak sadarkan diri selama terakhir kali dia didatangi di sini, jadi dia sama sekali tidak ingat berada di sini. Setelah Nyonya Moore melakukan ritual untuk Tuan Tua Moore dan Sander, dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka.
Tuan tua, Sander, Anda berdua bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Musuh kita telah dibasmi. Jangan khawatir, saya akan mengubur mereka di sisi Anda sehingga mereka bisa memohon pengampunan Anda di sisi lain. Tim, mulailah menggali. Tim segera beraksi, untuk menggali tubuh Sander. Mrs. Moore menatap Lacey dan Mia dengan mata memerah. Tempatkan mereka berdua ke dalam peti mati dan kubur mereka bersama putraku. Apa? Lacey dan Mia langsung mati rasa. Nyonya Moore berencana untuk mengubur mereka hidup-hidup dengan orang mati. Siapa yang melakukan ini lagi? Ini jelas di luar imajinasi terliar mereka. Lacey mencengkeram tangan Mia dan mendesak, lari. Namun, tidak mungkin Nyonya Moore membiarkan mereka melarikan diri. Dia menatap penjaga keamanan dengan penuh arti, sebelum dia segera menghentikan mereka. Nyonya Moore terkikik, melarikan diri. Tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Masukkan mereka ke dalam peti mati. Bab 870. Penjaga keamanan menyeret mereka ke depan peti mati, dalam upaya untuk memasukkan mereka ke dalam. Kedua wanita itu putus. Memikirkan mati lemas di peti mati yang tertutup rapat saja sudah sangat menakutkan. Semua orang merasa kasihan pada dua, keindahan mutlak ini. Mereka berdua cantik, tetapi mereka dipaksa untuk menikahi orang mati. Sayang sekali. Nyonya Moore mencibir, sekarang, kami hanya kehilangan kepala Zeke Williams. Pemakaman akan dimulai saat kepalanya tiba. Lacey dan Mia bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zeke Williams terlibat juga? Kepala Zeke Williams. Apakah sesuatu terjadi padanya? Bangku gereja. Pada saat ini, suara melengking pecah di udara. Sebuah kebingungan percikan listrik menuju Mrs. Moore dan akhirnya menemukan jalan ke lengan kanannya. Dia tersandung ke belakang, sebelum mendarat di lantai dengan benturan keras. Bahunya patah di tempat dan darah menyembur ke segala arah. Peluru. Itu sebenarnya peluru. Berdasarkan kekuatannya, kemungkinan besar itu adalah peluru yang dikeluarkan tentara. Astaga, kenapa ada peluru yang membidik nih? Moore di pemakaman. Para tamu tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka semua bangkit dan melihat ke arah dari mana peluru itu meluncur. Sederet tank tentara melaju ke arah mereka dengan cepat. Tidak diragukan lagi, peluru itu berasal dari deretan tank itu. Mobil pertama di barisan adalah mobil sedan, yang tampak seperti sedang memandu kendaraan tentara. Akhirnya, armada mobil berhenti, di dekat pemakaman. Hingga 1.000 tentara bersenjata turun dari kendaraan dan segera mengepung tempat pemakaman. Semua orang tercengang melihat senjata hitam mereka yang berat. Jumlah rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya melompat dari kendaraan tentara terakhir. Mereka didatangi oleh sekelompok tentara dan berjalan ke arah mereka. Perampok gunung. Mereka adalah perampok gunung dari pegunungan Kaisar Bumi. Akhirnya, pintu terbuka untuk mobil sedan pertama. Pemilik segera turun dari mobil. Ada keributan ketika semua orang melihat pemiliknya dengan lebih jelas. Zeke Williams. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah dia diculik dan dibunuh oleh perampok gunung? Bagaimana kebalikannya terjadi? Sepertinya perampok gunung ditangkap, sementara Zeke dan krunya tidak terluka. Pemandangan Zeke, pasukan tentara, dan para perampok memenuhi hati Nyonya Moore dengan ketakutan, sampai-sampai dia melupakan rasa sakit yang menusuk, menyerang seluruh lengannya. Dia bisa merasakan bahwa tuannya telah kalah, sangat. Saat Zeke turun dari mobil, dia melihat Sage, Lacey, dan Mia di tempat tersebut. Keluarga Walter berlinang air mata, sementara Lacey dan Mia hampir dimasukkan ke dalam peti mati. Pada saat itu, Zeke hampir meledak dalam kemarahan. Nyonya Moore akan mengubur Lacey dan Mia hidup-hidup. Beraninya dia melakukan ini. Zeke bergegas ke Lacey dan menjatuhkan penjaga keamanan, dengan satu pukulan. Lacey, kamu baik-baik saja. Terkejut, Lacey bertanya kepadanya, Williams, apa? Apa yang kamu lakukan di sini, di Ateville? Juga, bagaimana hubunganmu dengan keluarga Moore? Mereka baru saja mengumumkan bahwa kamu telah meninggal. Zeke menjawab, ceritanya panjang untuk hari lain. Dia segera berlari ke arah Mia, menyelamatkannya juga. Mia, kamu baik-baik saja. Mia benar-benar pucat saat dia tergagap, aku baik-baik saja. Zeke menepuk bahu mereka dan berjalan ke arah Mrs. Moore perlahan, dengan tatapan membunuh di matanya.
Nyonya Mor pingsan, saat dia perlahan-lahan mencoba meronta ke belakang, dalam upaya untuk menjaga jarak lebih jauh dari Zeke. Sander ingin mengubur Lesi hidup-hidup, dan dia dikubur hidup-hidup oleh Zeke. Sekarang setelah aku mencoba mengubur Lesi hidup-hidup juga, apa yang akan dia lakukan padaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Tanpa berkata-kata, Zeke menendang rahang Mrs. Mor. Gigi porselennya terbang keluar dari mulutnya, sementara rahangnya segera terkilir dan miring ke samping.